Ya karena lampunya belum dinyalain ya Lats, jadi ya ini untuk sementara aja ya. Seperti ini penampakannya nih yang putih. Coba kita pegang. Oke, ini Dove ya, putihnya Dove. Sambil nunggu lampu diterangin ya, nanti nyusul. Ini putihnya jelas Dove. Ini hitamnya juga hitam Dove. Aduh gelap ya Jo. Gelap ya coy. Gelap banget. Ini red, merahnya juga Dove. Dan ini seharusnya yang sudah ABS ya, ABS dengan HSTC ya, warnanya metalik semua. Ini merahnya merah metalik. Plastik ya, plastiknya yes, plastiknya sesuai harapan, lebih baik dari yang lama. Ini seingat KB ya, seingat KB ini lebih baik dari yang lama. Plastiknya asik, lebih berkualitas. Yes, oke, sip, mantap. Oke, tapi ini karena nggak terlalu terang, jadi nanti aja yang lebih jelasnya. Ini hanya sebentar aja. Ini yang hitam, dan ini yang putihnya putih metalik. Sepertinya terlihat lebih lebar dikit ya mukanya ya, iya nggak sih? Apa gue salah? Sepertinya aku salah. Oke, untuk sementara itu dulu ya Lats. Yuk. Halo Lats, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kobayoga Sena dan Vlog. Nah, sebelum nanti gue minta pendapat Sena sebagai anak muda terhadap desain dari New EDV 160 ini, jadi new doang ya, nggak all, tapi New EDV 160. Ini gue mau komen atau beropini dari bapak-bapak dulu nih, bapak-bapak penggemar motor. Oke. So, yang bisa kita lihat di sini mungkin akan agak sulit untuk diketahui ya perbedaan dengan yang lama ya, karena gua pun melihatnya sepertinya kok podo wae atau sarua keneh gitunya antara EDV 150 jeung nu 160. Okay, there's no different. I could not tell you exactly when we just see it flashy ya, between the EDV 150 and 160. Okay, but I will tell you the differences, right? KB mau ngasih tahu kira-kira yang paling gampang untuk diketahui dari sisi perbedaannya, right? Yang pertama dari sisi sini nih, the shroud. This is a little difference here, but not too big ya, the difference. Jadi perbedaannya emang nggak terlalu besar, jadi kita mungkin agak masih sulit untuk memberikan atau langsung wah ini yang baru nih gitu kan. Yang kedua adalah windshield. Sebenarnya windshieldnya itu dalam keadaan standar, in standard condition, the windshield is a little bit longer than the previous one, alright? About 5 cm, kayaknya sekitar 5 cm. Jadi ini, dan saat ini sekarang kalau di maksimal dia juga lebih tegak dan lebih tinggi. Begitu kalau setidaknya kata versi AM ya. Ini kok kita ngeliat dari sisi kasat mata yang langsung aja gitu, langsung kelihatan di jalanan ini yang mana gitu kan. Tapi dua titik ini masih membuat kesulitan ya bagi yang awam gitu, termasuk KB juga gitu, karena nggak tahu gitu kan ini yang 150 atau 160. Tapi tentunya the emblem told you the whole things, okay? Except you buy this emblem, then you put into the previous one, okay? EDV 160 ya. Jadi kalau tinggal beli ini terus kasih ke yang 150, nggak bisa bedain, susah. Oke, karena sebelah sini juga masih sama semua. Kayaknya sebelah sini juga ini baru apa enggak ya? Susah juga sih. Knalpot masih sama, oke? Showa, shock masih sama. Buntut, lampu rem seperti yang dipangkas, dipapas gitu kan, harusnya biasanya runcing gitu ya. Motor-motor ini kan runcing begini gitu. Ini kayak yang mau sampai sini udah dipotong sebelah sini gitu. Tapi ini kan ciri khasnya EDV. Oke, karakteristiknya. Ini juga masih sama. Jadi agak susah. Sebelah sini masih sama.
nggak berubah. Cuman yang KB rasakan atau yang KB setidaknya lihat ya, dan mencoba untuk menyelami lebih lama, lebih jauh, sepertinya plastik sebelah sininya nih, dia much better atau lebih baik daripada yang lama menurut KB ya. Yang lama tuh chippy banget, meskipun ini masih bisa tergores-gores, cuman nggak, sepertinya sih tidak semudah yang lalu goresannya gitu ya, much better. Tapi kalau kita lihat sebelah sini nih, baru deh kelihatan. Sebelah sini nggak akan bisa bohong, nggak akan bisa bohong. Ini baru banget. Dan sekarang EDV 160 itu punya electric mirror. Nih, ini buat spion, bergerak spion ke kiri, ini bergerak spion ke kanan, oke? Okay? No, I'm just kidding, nggak, ini bohong. Ini buat speedometer tentunya. Nah, ya, kelihatan ya? Yang bergerak apaan, oke? Okay? Nah, trip A, ada trip B, HSTC, tentu kalau ada HSTC ini adalah EDV 160 yang ABS, oke? Okay? Nah, HSTC. Ini kalau mau dimatiin, ini harusnya pencet ini nih, harusnya ya. Ini harus ditekan sini. Oh iya betul. Tekan kanan lama, dia HSTC-nya off. Tekan lama lagi, HSTC-nya on. Right. Apalagi yang bisa kita rubah? Oh ini, info sebelah sini. Kita geser kanan, ada temperatur mesin. Dan udah aki, cuma 2 ya. Kalau ke sini, laps A, laps B, gue nggak tahu apa nih. Konsumsi BBM, ini yang real time. Kemudian ini average, oke. Okay. Yang B, iya lengkap, gue demen. Ini laps nih harusnya mungkin kalau dari titik A ke titik B tinggal berapa lama kayaknya, tinggal berapa menit kayaknya ya. Udah itu, tapi lengkap sih, asik gue suka. Apalagi cuma 1 2 3 sama ini doang ya. Sebelah sininya nggak ada. Jam mungkin, nah ini penyentelan jam kita harus cari tahu nih kayaknya nih. Mungkin pas lagi di mana ya? Coba kita tes ke sini 2 sini. Oh iya benar. 24 hours terus. Nah ini, oke. Nah ini kontrasnya. Nah, makin terang, makin gelap, oke. Ya, oke ya. Kilometer per liter. Right, KB suka. Cuman kok ternyata masih gedean yang lama ya. Ya ininya ya, kotaknya. Cuman kalau kontrasnya sih bagusan ini sih. Warnanya sama kelengkapannya juga ini sekarang udah ada RPM, enak banget dilihatnya. Begitu. Untuk lampu-lampu ini kayaknya lagi nyala, kita lihat lampunya yuk. Nah ini lampunya masih seperti yang lama ya, masih cakep sih. Jadi if ain't broken don't fix it. Elah bahasa gua. Kalau kagak ada yang jelek atau nggak ada yang rusak ya lu ngapain perbaikin gitu kan. Lo stay aja di sini, oke? If ain't broken, don't fix it. Nah, kalau udah cakep ya udah, nggak usah banyak dirubah-rubah yang mungkin bisa membuat desainnya malah jelek gitu atau malah hancur gitu kan. Gitu. Cuman tadinya nih ada gosip-gosip upside down, tapi ternyata enggak, which is nggak bikin kecewa juga sih. Cuman mungkin terlalu berharap ya. Mau harganya berapa coba? Ini aja harganya yang ABS HSTC itu harganya 39,350. Oke, 39,350. Sementara yang CBS-nya itu 36 pas fix. Apa lagi kira-kira yang mau diketahui? Kayaknya udah semua. Ya, bener nggak sih? Kita cek lampu rem belakang, berubah nggak bentuknya? Yuk. Ini adalah lampu rem belakang, masih sama, masih membentuk huruf X. Oke. Nah, cuman ada satu hal yang oh bagasi, gue mumpung ingat, kita buka dulu bagasi yuk. Cara yang gue suka, nah dari EDV dan PCX ada penahan, oke. Mantap bukaannya. Oke, jadi menurut informasi yang kami dapatkan, ini kalau kita lihat secara kasat mata pun dia lebih mirip punyanya PCX dibanding EDV yang lama. EDV yang lama itu ada beberapa helm yang nggak muat kalau kata teman kami yang punya ya. Ini kayaknya sih harus dicoba ya. Cuman gua ragu kalau NJS bisa masuk. Somehow ininya lebih dalam kalau menurut penglihatan KB ya. Dan ininya lebih naik. Lebih naik sini. Kalau PCX itu lebih
datar gitu. Kita coba duduk di joknya, right? Apakah selicin PCX? Sejauh ini belum, tapi harus dites. Nanti insya Allah tanggal 6 kita akan mengetesnya, right? Nah, ini lebih enak daripada PCX kalau kata KB ya. Kalau PCX itu dia, oke kita turunin aja ya. Nah, PCX itu dia tipis di sebelah sininya nih, yang suka bikin sakit. Kalau ini mungkin shape-nya agak berbeda dengan PCX, jadi tidak terlalu bikin sakit sih ya, nggak terlalu ya. Tentu ini harus dites dulu, paling nggak sekitar 10 kiloan sih ya. Gitu. Untuk view gampang dibuka tutupnya. Seperti ini penampakannya. Oke. Ini ada tempat buat naruh tutup tangkinya di sini. Ya. Jadi nggak harus lu pegangin gitu. Apalagi LED yang mau dikasih tahu tadi ya. Kayaknya udah. Ergonomi joknya lebih rendah, 795 ke 780 mm. Makanya ini tujuannya AHM tuh ingin menyasar ke semua kalangan, cowok, cewek. Bisa menggunakan EDV. Kalau dulu kan manly banget ya, jadi kesannya laki banget yang boleh make, yang bisa make begitu. Nah, kalau komentar KB sih cuma satu. Joystick ini cakep banget, electric mirror ini ya, cakep. Sayangnya kenapa nggak ditaruh di sini sih gitu kan, kayak Forza gitu ya. Di sini gitu kan akan lebih, selain satu mewah, dua juga memudahkan penggunanya atau ridernya, tinggal pencet sini aja kan, tek, tanpa harus misalkan lagi riding terus tangannya begini sambil lihat-lihat nih gitu kan. Itu aja sih. Overall dari 10, karena desainnya memang sudah bagus, jadi KB kasih nilai 8,5. Hehehe, bagus ya, 8,5 ya, bagus lah. Terus pengen beli nggak? Pengen lah, insya Allah kalau ada duitnya. Kalau menurut anak gue gimana ya? Kita akan tanya ininya deh, impresinya dia. Mungkin kayaknya sih dia kurang antusias, tapi nggak apa-apa, kita tanya aja. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian mau cabut, jadi kita bakal muter nih mengelilingi New ADV 160. Nah, komentar gue terhadap motor Adventure ini, dulu waktu pertama kali muncul tahun 2019 tepatnya, menurut gue ini motor tuh keren banget, karena kelihatan ini motor tuh meskipun harganya di bawah 40 gitu ya, 30-an, tapi terlihat sangat mahal lah gitu. Secara kasat mata gitu ya, secara kalau misalnya kita lihat dari jauh. Tapi perlahan mungkin kalau misalnya menurut gua, karena sekarang ketertarikan gue itu ke motor-motor klasik, kayak motor retro lah intinya. Jadi kalau misalnya menurut gua, ini motor tuh nggak kehilangan ketampanannya dia, ini motor nggak kehilangan kemahalannya dia, terlihat mahalnya dia. Dan dengan naiknya CC sih, gua harap ini mampu memuaskan para pecinta adventure gitu ya, apalagi mereka yang bapak-bapak gitu atau anak muda yang emang butuh motor-motor seperti ini begitu, Les. Terus kalau misalnya dari gue pribadi sih, ya tergantung bokap lah ya, katanya sih doi mau ngambil. Tapi kalau doi ngambil, gue nggak tahu nih make atau enggak nih. Tapi overall ini motor emang bagus, emang ganteng. Tapi sayang karena ini cuma memang upgrade minim ya, dan utamanya di mesin, jadi nggak ada perubahan begitu banyak. Nah, gue sih pengennya ngeliat ADV yang bener-bener baru gitu, tapi ini pun udah cukup sih, masih keren, masih tampan. Jadi no worries, be happy gitu guys. Jadi komentar gue sih itu aja. Semoga harapannya sih ADV yang paling baru nantinya bisa lebih keren sih, karena ini buat mempertahankan desain yang udah bagus kayak ini kayaknya cukup sulit gitu ya buat Honda. Gitu aja sih. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen di Kobayaga Channel and Vlog. Oke, kita cabut dulu. Ciao.
Ya.